Halo, perkenalkan, nama saya Damasus Riki dengan NIM 23110021. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, kelas A. Tugas yang saya kerjakan yaitu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil review 5 jurnal terkait dengan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, ada jurnal yang pertama yaitu ada informasi bibliografinya, yaitu ada judul artikel, penulis, nama jurnal, tahun publikasi, volume, doi atau URL, serta database sumbernya. Kita langsung pada jurnal yang pertama yaitu judulnya Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan White and Paper, studi kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga. Penulisnya itu Askar Wirawan dan Augie David Manuputi. Nama jurnalnya itu Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi atau JATISI. Tahun publikasinya yaitu tahun 2021. Volume 8 nomor 3 halaman 1147 sampai 1157. Doi atau URL-nya yaitu journal.mdp.ic.id. Database sumber Google Scholar. Yang kedua, ringkasan jurnalnya yaitu latar belakang perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan melalui sistem informasi dan teknologi informasi yang efektif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga memerlukan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi layanan, dan mengatasi kendala tenaga IT serta keamanan data. Masalah atau isu utama yang dibahas dalam artikel ini yaitu belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi dalam pelayanan karena tidak adanya divisi IT, keamanan data lemah, beberapa aplikasi tidak berjalan optimal, dan belum adanya perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Konteks penelitian ini yaitu pada bidang sistem informasi, khususnya perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dalam organisasi publik atau instansi pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu menyusun perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan metode White and Paper, menyajikan blueprint sistem informasi dan teknologi informasi sebagai panduan pengembangan di masa depan, dan mengevaluasi kondisi sistem informasi dan teknologi informasi internal dan eksternal untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Metodologi penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis yang digunakan yaitu meliputi analisis PETS, value chain, SWOT, CSF, MC Farland, strategi grid untuk memetakan kondisi sistem informasi dan teknologi informasi internal dan eksternal serta menentukan strategi yang tepat. Hasil penelitian yaitu menemukan bahwa tidak adanya divisi IT, lemahnya keamanan data, aplikasi yang kurang optimal, dan ketidakadaan server khususnya menjadi kendala utama bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Melalui penetapan metode White and Paper, penelitian menghasilkan strategi sistem informasi dan teknologi informasi, strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen sistem informasi dan teknologi informasi, serta portofolio aplikasi untuk mendukung pengembangan sistem informasi ke depan. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi dan teknologi informasi sudah berjalan tetapi belum maksimal karena kurangnya pemeliharaan, tidak adanya divisi IT, dan infrastruktur yang belum memadai. Peneliti merekomendasi pembentukan divisi IT, peningkatan keamanan data, penyediaan server khususnya, serta serta pelaksanaan maintenance atau pemeliharaan rutin untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, analisis kritisnya
yaitu kelebihan jurnal menggunakan metode strategis yang komprehensif, word and paper, analisis lengkap, PACE, SWOT, Value Chain, CSF, MC Farland, dan data diperoleh dari wawancara lapangan sehingga valid dan relevan. Kekurangan jurnal yaitu tidak ada penjelasan teknis detail mengenai blueprint sistem informasi dan teknologi informasi, tidak menyediakan diagram portofolio aplikasi lengkap, dan rekomendasi tidak diuji implementasinya. Relevansi dengan mata kuliah sangat relevansi karena mengaplikasikan konsep perencanaan strategis sistem informasi secara langsung menggunakan metode word and paper. Kontribusi penelitian memberikan model perencanaan sistem informasi, teknologi informasi untuk instansi pemerintah dapat dijadikan acuan bagi organisasi lain dalam menyusun strategi sistem informasi dan teknologi informasi, dan menekankan pentingnya sumber daya manusia dan manajemen dalam keberhasilan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang keempat, catatan tambahan yaitu jurnal ini bermanfaat sebagai referensi penting untuk menyusun rencana strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada instansi yang sedang mengembangkan sistem informasi. Oke, baik, kita lanjut pada jurnal yang kedua, yaitu perencanaan strategi sistem informasi, teknologi informasi menggunakan framework TOGAF pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Moratai. Penulisnya yaitu Imam Hisbullah dan Munazat Salmin. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Komputer, tahun publikasinya tahun 2020, volume 12, nomor 1, halaman 33 sampai 43. Doi URL-nya bisa dilihat di sini. Database sumbernya itu Google Scholar. Oke, yang kedua ringkasan jurnalnya yaitu latar belakang. Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Moratai belum memiliki perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang jelas, sehingga implementasi teknologi tidak terarah dan kurang mendukung kebutuhan bisnis, terutama dalam pengelolaan pariwisata. Untuk itu, diperlukan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi berbasis TOGAF agar pemanfaatan teknologi lebih efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Masalah atau isu utama yang dibahas dalam artikel ini adalah belum tersedianya arah strategis sistem informasi dan teknologi informasi, sehingga sistem informasi tidak terintegrasi dan belum mendukung proses bisnis secara optimal. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan layanan pariwisata dan kemampuan sistem informasi yang ada. Konteks penelitian ini yaitu pada bidang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan TOGAF dengan fokus pada peningkatan layanan dan pengelolaan pariwisata dan instansi pemerintah daerah. Tujuannya yaitu menyusun perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, mengusulkan kandidat sistem informasi, serta merumuskan arsitektur teknologi dan roadmap implementasi yang dapat diterapkan oleh Dinas Pariwisata. Metode yang digunakan mengacu pada TOGAF melalui analisis value chain, SWOT, analisis SWOT, dan MC Farland strategi grid. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menghasilkan 7 usulan sistem informasi seperti dashboard, SIMKEU, SIMPEK, SIPresensi, SIASET, TIK, dan website pariwisata. Selain itu disusun arsitektur teknologi berbasis server terpusat pada portofolio, prioritas pengembangan menggunakan MC Farland. Roadmap implementasi dirancang untuk membantu proses penerapan sistem informasi dan teknologi informasi secara bertahap. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu Dinas Pariwisata membutuhkan rencana strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang terarah
agar teknologi mendukung tujuan organisasi. Rekomendasi mencakup pengembangan sistem prioritas, peningkatan sumber daya manusia dalam teknologi informasi, dan komitmen manajemen. Penelitian lanjutan disarankan memperluas penerapan phase TOGAF. Analisis kebutuhan. Kelebihan jurnalnya itu menggunakan TOGAF secara sistematis, analisisnya lengkap, dan usulan sistem informasinya relevan dengan kebutuhan instansi. Kekurangannya tidak menjelaskan detail teknis arsitektur dan tidak menyertakan implementasi nyata, serta visualisasi sistem masih minim. Relevansi dengan mata kuliah karena membahas perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dan penerapan TOGAF pada organisasi publik. Kontribusi memberikan contoh model perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi, kandidat sistem informasi dan roadmap implementasi yang dapat dijadikan referensi bagi instansi pemerintah lain. Ada catatan tambahan, yaitu jurnal ini menunjukkan bagaimana TOGAF dapat membantu pemerintah daerah merencanakan sistem informasi dan teknologi informasi secara terarah dan efektif. Yang berikut jurnal yang ketiga, yaitu Manajemen Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan metode TOSER, studi kasus SMK Bina Nusantara Ungaran. Penulisnya Heri Sanoto. Nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, tahun publikasi 2021, volume 11, nomor 1, halaman 72 sampai 79. Doi atau URL-nya bisa dilihat di sini. Google database sumber Google Scholar. Yang berikut ringkasan jurnalnya, yaitu latar belakang persaingan di dunia pendidikan dan yang semakin ketat, sehingga institusi pendidikan seperti SMK perlu memiliki strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang matang agar tetap komprehensif. Di SMK Bina Nusantara Ungaran, meskipun sistem informasi dan teknologi sudah diterapkan, implementasinya belum optimal karena beberapa bagian sekolah belum menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi secara menyeluruh, menyebabkan ketidakefisienan dan proses yang belum terintegrasi. Masalah atau isu utama yang dibahas yaitu belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi di SMK Bina Nusantara Ungaran karena belum semua bagian sekolah menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi secara menyeluruh. Akibatnya, proses kerja tidak efisien, data tidak terintegrasi, dan pelayanan sekolah belum maksimal. Penelitian ini berfokus pada penyusunan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan metode TOSER agar pemanfaatan sistem dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Konteks penelitian yaitu pada bidang sistem informasi, khususnya perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi di sektor pendidikan. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi informasi dapat mendukung proses belajar mengajar, administrasi sekolah, dan pengelolaan data secara lebih efektif melalui pendekatan metodologis yang terstruktur. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan visi dan misi sekolah, mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi sistem informasi yang berjalan, serta menghasilkan portofolio sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat mendukung proses akademik dan operasional sekolah secara lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian yaitu metodologi TOSER. Dalam penelitian ini dilengkapi dengan analisis pendukung seperti Porter, Five Forces, Whole Chain Porter, SWOT Analysis, Crystal Success, Faktor, Crystal
Critical Success Factor atau CSV, serta McFarland Strategic Grid untuk mengevaluasi posisi aplikasi sistem informasi dan menentukan portofolio sistem informasi dan teknologi informasi yang paling cocok untuk dikembangkan. Hasil penelitian yaitu rekomendasi portofolio sistem informasi dan teknologi informasi yang struktur dan sesuai dengan kebutuhan SMK Bina Nusantara Ungaran, sistem informasi yang mendukung proses akademik, administrasi, manajemen data, dan layanan sekolah secara menyeluruh. Dengan strategi dan portofolio tersebut, diharapkan sekolah dapat meningkatkan efisiensi operasional, integrasi sistem, dan daya saing di bidang pendidikan. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dengan metode TOSER sangat relevan untuk institusi pendidikan seperti SMK. Penerapan metode ini dapat membantu merumuskan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang tepat, menyelaraskan sistem informasi dengan visi dan misi sekolah, serta menjadi dasar implementasi sistem informasi dan teknologi informasi ke depan. Analisis krisisnya, kelebihan jurnal menggunakan TOSER metodologi yang dipadukan dengan berbagai alat analisis seperti Five Forces, Flow Chain, SWOT, CSF, dan McFarland sehingga menghasilkan kerangka perencanaan yang komprehensif. Rekomendasi portofolio sistem informasi dan teknologi informasi yang diberikan juga konkret dan sesuai dengan kebutuhan SMK, menunjukkan bahwa metode ini efektif diterapkan di lingkungan pendidikan bukan hanya pada perusahaan. Kekurangan jurnalnya itu bersifat perencanaan tanpa implementasi atau evaluasi nyata, sehingga efektivitas rekomendasinya belum dapat dibuktikan. Detail teknis seperti arsitektur sistem atau roadmap implementasi juga tidak dijelaskan secara mendalam. Selain itu, sebagai studi kasus tunggal, hasil penelitian kurang dapat generalisasi ke sekolah lain tanpa penyesuaian. Jurnal ini relevan dengan mata kuliah perencanaan strategis informasi dan teknologi informasi, memperlihatkan bagaimana teori sistem informasi dan teknologi informasi dan strategi bisnis diterapkan di konteks pendidikan menggunakan metodologi formal TOSER serta memadukan berbagai alat analisis cocok sebagai referensi praktik atau studi kasus akademik. Kontribusinya memberikan contoh konkret penerapan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi di sekolah menengah kejuruan, menyajikan portofolio rekomendasi sistem informasi yang sesuai dengan konteks pendidikan, dan memperlihatkan bagaimana metode TOSER dapat diadaptasi di luar perusahaan bisnis. Hal ini bisa menjadikan acuan bagi sekolah lain untuk institusi pendidikan yang ingin merancang sistem informasi dan teknologi informasi secara sistematis. Berikut ada catatan tambahan, yaitu jurnal ini layak dijadikan referensi dalam tugas atau penelitian mengenai perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi di institusi pendidikan. Namun, untuk langkah selanjutnya, implementasi perlu penelitian lanjutan, termasuk analisis teknis, feasibility, dan evaluasi pasca implementasi agar strategi sistem informasi dan teknologi informasi lebih konkret dan efektif. Yang berikut jurnal yang keempat, yaitu perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode Enterprise Architecture Planning Framework. Penulisnya William Arya Endova dan Kristis Charistas Fibriani. Nama jurnalnya yaitu Penelitian dan Pengabdian. Tahun publikasi 2022, volume 1 nomor 3, halaman 169 sampai 178.
doi atau URL-nya bisa dilihat di sini. Database sumbernya Google Scholar. Latar belakang PT Indah Kiat Pult dan Pepart menghadapi permasalahan terkait dengan pengolahan data yang belum terencana dengan baik serta kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan strategi sistem informasi agar proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan aman. Enterprise Architecture Planning (EAP) dipilih sebagai metode untuk membangun arsitektur yang mampu mendukung kebutuhan bisnis dan meningkatkan keamanan data perusahaan. Masalah atau isu yang dibahas dalam artikel ini yaitu belum optimalnya pengelolaan data dan tidak adanya arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi yang terstruktur, sehingga menyebabkan sistem yang tambal sulam, ketidakpanduan antara unit, serta tingginya risiko kebocoran data. Artikel ini membahas bagaimana EAP dapat digunakan untuk merancang strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang mampu mendukung proses bisnis dan meminimalkan risiko keamanan. Konteks penelitian yaitu pada perencanaan strategi informasi dan teknologi informasi menggunakan Enterprise Architecture Planning atau EAP untuk perusahaan manufaktur besar dengan fokus pada integrasi proses keamanan data serta pengembangan arsitektur teknologi yang mendukung operasional. Tujuan penelitian adalah merancang strategi informasi dan teknologi informasi menggunakan EAP guna mengatasi masalah kebocoran data, menyusun arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi, serta menghasilkan blueprint yang dapat menjadikan pedoman pengembangan sistem informasi perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis menggunakan metode Enterprise Architecture Planning melalui analisis SWOT, value chain, penyusunan arsitektur data, aplikasi, serta rencana implementasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Hasil penelitian menghasilkan usulan arsitektur data, aplikasi, serta kandidat sistem seperti sistem informasi IT, data security untuk perlindungan data, dan sistem informasi e-learning untuk pelatihan karyawan. Rencana implementasi disusun untuk membantu perusahaan menerapkan sistem yang mendukung keamanan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Blueprint arsitektur EAP juga dibuat sebagai panduan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi. Kesimpulannya dan rekomendasi yaitu bahwa penerapan EAP diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan sistem informasi dan teknologi informasi dan mengatasi permasalahan kebocoran data. Rekomendasi mencakup pengembangan sistem keamanan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan rencana implementasi 2 tahun ke depan untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi dan aman. Berikut kelebihannya yaitu menggunakan metode EAP secara lengkap, menyediakan analisis mendalam seperti SWOT, value chain, serta menghasilkan blueprint arsitektur yang relevan bagi perusahaan manufaktur besar. Kekurangannya yaitu jurnal terdapat pada kekurangan visualisasi teknis detail dan belum adanya implementasi nyata dari sistem usulan. Pembahasan terkait aspek teknis keamanan data juga masih cukup umum. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi karena mengaplikasikan metode EAP untuk membangun arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi organisasi. Penelitian ini memberikan model arsitektur dan rencana implementasi yang dapat dijadikan referensi dalam menyusun strategi sistem informasi dan teknologi informasi, terutama pada aspek keamanan data.
Jurnal ini menunjukkan bagaimana metode EAP dapat membantu perusahaan besar mengatasi masalah kebocoran data melalui arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi yang terarah. Yang berikut jurnal yang kelima yaitu perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada dokumen manajemen menggunakan Word and Paper, studi kasus PT Visionet Data Internasional. Penulisnya Vincentius Dendi Radia Damara dan Agustinus Fritz Wijaya. Nama jurnalnya itu Jurnal Bina Komputer, publikasi 2020, volume 2, nomor 1, halaman 33 sampai 43. URL-nya bisa dilihat di sini. Database sumbernya Google Scholar. Latar belakangnya PT Visionet Data Internasional adalah perusahaan penyedia layanan total IT managed service yang menghadapi masalah dalam pengelolaan dokumen seperti revisi yang masih manual, tanda tangan basah, serta pencarian dokumen yang tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen dokumen belum optimal sehingga diperlukan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan metode Word and Paper untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dokumen manajemen. Masalah atau isu utama yang dibahas yaitu belum optimalnya manajemen dokumentasi perusahaan karena proses pengelolaan masih dilakukan secara manual, tidak terintegrasi dan belum didukung sistem otomatis yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen secara menyeluruh. Konteks penelitiannya yaitu pada bidang sistem informasi, khususnya fokus pada perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan dokumen berbasis teknologi dalam perusahaan layanan IT. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan menyusun perencanaan strategi sistem informasi untuk sistem dokumen manajemen, menghasilkan usulan aplikasi dan portofolio sistem informasi, teknologi informasi berbasis metode Word and Paper, serta meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dokumen melalui sistem yang terintegrasi dan modern. Metodologi penelitian yaitu menggunakan metode Word and Paper dengan berbagai analisis yaitu SWOT, Value Chain, PACE, analisis lingkungan bisnis dan sistem informasi dan teknologi informasi internal eksternal, serta McFarland strategi grid. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung pada lingkungan kerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan dokumen masih manual, pencarian dokumen kurang efisien, dan proses revisi membutuhkan hard copy. Namun terdapat peluang untuk digitalisasi serta integrasi sistem berbasis web. Penelitian merekomendasikan fitur seperti digital signature, share aging berbasis isi dokumen, remat revisi digital, dan knowledge management system, portofolio aplikasi kemudian disusun menggunakan McFarland strategi grid untuk menentukan prioritas pengembangan. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu PT Visionet membutuhkan sistem dokumen manajemen berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Rekomendasinya mencakup digitalisasi proses pembuatan dan revisi dokumen, penerapan digital signature, serta integrasi aplikasi pendukung. Penelitian lanjutannya disarankan memperluas fokus ke sistem informasi dan teknologi informasi lain di perusahaan. Kelebihannya yaitu menggunakan metode Word and Paper secara lengkap dan sistem didukung analisis seperti SWOT, Value Chain, PACE, dan McFarland. Usulan aplikasi yang dibahas diberikan konkret dan relevan serta studi kasus sesuai dengan kebutuhan industri IT. Kekurangannya yaitu tidak ada penjelasan teknis dan detail mengenai arsitektur dan atau rancangan sistem, tidak ada implementasi nyata dari rekomendasi, serta minimnya visualisasi blueprint atau diagram arsitektur sistem.
Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah perencanaan strategis informasi dan teknologi informasi karena penerapan metode Word and Paper menyusun secara langsung untuk menyusun strategi sistem informasi dan teknologi informasi di organisasi. Kontribusi penelitiannya itu dalam menyediakan model strategi sistem informasi dan teknologi informasi untuk manajemen dokumen perusahaan, menghasilkan portofolio aplikasi, serta memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan. Catatan atau komentar atau pertanyaan itu, jurnal ini memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana perusahaan IT dapat mengoptimalkan pengelolaan dokumen melalui perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang tepat. Oke, mungkin sampai situ saja hasil presentasi review 5 jurnal dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang juga mau mereview jurnal tentang strategi sistem informasi dan teknologi informasi, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan dari hasil review jurnal ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa, sampai ketemu pada video-video presentasi yang akan datang. Sekian dari saya, pamit undur diri. Saya Damas Riki. Sekian.